warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Sebelum mulai, mari membacakan surat Al-Fatihah khusus kepada khususnya yang telah mengarang Fathul Qarib, ya Syekh Hamid Ibnu Qasim Al-Ghazi. Mudah-mudahan sama Allah diberikan rahmat untuknya dan kita yang belajar ilmu kitabnya ini bermanfaat buat kita. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dzurriyyatihi abai wa akhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal 'amilin al muallimin al 'arifin wa khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina jaddatina wa abnaina wa banatina wa ikhwanina wa akhwatina khalatina ammatina asdiqaina wa akribaina wa li ustadina li ustadi ustadina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa adam naf'an bi ulumihim wa bikum fid dharani amin. Berkata musannif, di mana di sini bab tentang istinja. Berasal dari kalimat najatsu asyai. Katakan yang berarti aku memutuskan sesuatu. Atau kalau bahasa kita tuh kalau bahasa ininya cebok, ya, istinja itu. Ya disebut beristinja kenapa? Ya, orang yang beristinja seakan-akan sedang memutus kotoran dari tubuhnya. Ya, itu namanya istinja. Nah, adalah wajib bagi kita untuk beristinja sesuai sudah buang air kecil atau buang air besar dengan menggunakan apa? Di sini dijelaskan bisa air, batu atau benda-benda yang sejenis dengan batu, yaitu benda-benda yang padat, suci, bisa menghilangkan kotoran dan tidak mulia menurut syariat. Ya, dia sesuatu yang tidak mulia. Kalau yang mulia nggak boleh untuk istinja. Akan tetapi yang paling utama adalah mengawalinya beristinja dengan batu, kemudian dilanjutkan dengan air. Ini menurut Fathul Qarib. Nah, ketika seseorang beristinja dengan batu, dia wajib beristinja dengan 3 kali usapan. Ya, walaupun dengan 3 sudut dari sebuah batu. Jadi batunya itu yang ada sudutnya. Nah, seorang muslim dibebaskan untuk beristinja dengan hanya menggunakan air atau 3 batu saja. Tapi dengan syarat 3 usapan batu itu benar-benar dapat menyucikan tempat najisnya. Kalau dulu itu kan kalau di padang pasir memang jarang air. Yang ada tuh hanya batu. Kalau sekarang kan batu udah menjadi air udah menjadi lebih masyhur sesuai di Indonesia, maka nggak perlu lagi kecuali kalau memang tidak ada, gitu ya. Nah teman-teman, nah di sini 3 kali basuhan saja dengan batu, tapi dengan syarat 3 usapan itu benar-benar dapat menyucikan tempat najisnya. Tapi kalau kurang yakin maka tambahkan lagi. Nah, jika belum bisa bersih, ya menambah usapannya hingga bersih. Setelah itu dia baru disunahkan untuk menambahkan 3 kali usapan. Nah, ketika seseorang memilih hanya menggunakan salah satu dari air atau batu, dia lebih dianjurkan menggunakan air kalau memang ada air. Kalau ada air, lebih diutamakan. Batu bisa mencakupi untuk digunakan beristinja kala memenuhi beberapa syarat. Pertama, batunya tersebut najis yang keluar itu belum kering. Jadi kalau buang air, sama air besar, ya, atau air kecil, jangan sampai najisnya itu kering. Nah kalau kering itu pakai batu udah nggak bisa, udah nggak boleh. Dia harus masih posisi basah. Ya baru. Takutnya contoh nih kayak Ani gitu buang air. Di posisi lagi main itu dulu, main HP dulu, udah kelar tuh, sampai kering. Nah ini bahaya nih, nggak boleh pakai batu lagi nih, karena udah kering kelamaan. Ya, kalau kelamaan sampai kering jangan pakai batu, pakai air. Nah, najis yang keluar tidak berpindah dari tempat keluarnya. Contoh kalau seumpama buang airnya, buang air kecil atau air besar,
di toilet itu jangan sampai pada saat buang cinghainya jatuh nyiprat lagi ke atas. Kalau nyiprat lagi ke atas nggak bisa pakai batu. Ya, kalau dia kena cipratan mental lagi udah nggak bisa pakai batu, pakai air. Jadi tidak ada najis susulan. Ya, itu. Jadi atau posisi kalau di safina itu najis yang keluarnya itu melebihi daripada semestinya. Lagi buang air yang keluar umpama duren, umpama atau semangka, umpama nih gitu. Nah, itu nggak bisa pakai batu, ya karena dia udah posisi melampaui. Dia cinghai itu buang air itu kotoran cinghai nih, namanya cinghai. Itu loh. Kalau kamu keluar tiba-tiba keluarnya itu duren, itu nggak bisa pakai batu tuh. Umpama ini umpama. Ini ngejelasin masalah istinja. Lanjut, etika buang hajat. Nah, di sini di dalam Fathul Qarib orang yang sedang buang hajat dilarang menghadap atau membelakangi kiblat, Ka'bah. Ini kan Ka'bah nih. Menghadap kiblat atau membelakangi kiblat tidak boleh, haram. Berlaku juga di situ buang hajat berada di tanah lapang atau di yang tidak ada satir antara dia dan kiblat. Satir itu artinya pembatas. Ya umpama kita di satu gedung ruangan gitu atas, nah itu di sini 2,5 hasta ya ukuran atau 45 cm, 45 cm berarti jaraknya itu 45 cm. Jadi kalau dia di gedung itu posisi madepnya ke kiblat gitu lebih dari 1 meter madepnya ke kiblat itu enggak boleh, itu haram ya. Madepnya ke Ka'bah, buang air madep ke Ka'bah, ngebelakangin Ka'bah itu juga nggak boleh. Jadi cara bangun rumah tuh lihat-lihat dulu WC-nya yang menghadapnya, jangan sampai buang hajatnya menghadap Ka'bah atau ke belakang Ka'bah itu enggak boleh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang sudah hadir. Jadi ini apa namanya etika, akhlak dalam buang hajat. Ukurannya semana pembatasnya tembok itu 45 cm. Ya 45 cm jaraknya. Jadi kalau umpama panjang gitu 2 meter, kita nggak boleh madep ke Ka'bah. Dalam ruangan nih Ustaz, ya di gedung atau di rumah, tapi posisi lebih daripada 45 cm itu jarak temboknya untuk dia madep ke Ka'bah itu nggak boleh. Sampai sini paham ya? Jadi itu ada satir 2,5 hasta itu antara 45 cm ya. Jadi 1 hasta kurang lebih 45 cm. Nah konsep ini telah dijelaskan oleh sebagian ulama ya. Jadi kalau ada di gedung luas, tiba-tiba dia tengah-tengahnya itu kan temboknya jauh, madepnya ke Ka'bah, itu nggak boleh tuh, haram. Atau ngebelakangin nggak boleh. Kalau gimana Ustaz kalau dia nggak tahu ya? Kalau nggak tahu ya berarti minimal dalam hatinya saya nggak menghadap Ka'bah, nggak ngebelakangi kiblat. Kalau nggak tahu mana nih kita gelap, mana Ka'bah di rumah orang, mana madepnya kiblat, mana bukan, ya nggak apa-apa. Karena tidak tahu. Nah teman-teman, dalam urusan ini samakan seperti tanah lapang dengan syarat yang telah dijelaskan tadi. Jadi kalau di tanah lapang, di lapangan, gitu, Bang Pantang atau Bang Surya itu kalau madep ke kiblat, madep ke kiblat nggak boleh. Tapi kalau umpama ada kanan kirinya kita harus terpaksa, tapi di depan kita itu ada pohon. Nah kalau ada pembatas satir boleh. Karena di kanan kirinya ada ani sama muslimah gitu kan, takut ngintip, umpama. Ya udah madepnya tapi ditutup, ada penghalang. Satir itu ada penghalangnya maksudnya. Gitu loh. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Lanjut. Nah, untuk menjaga etika orang yang sedang buang hajat dianjurkan untuk tidak buang air kecil atau buang air besar pada genangan air. Jadi nggak boleh buang air besar atau air kecil di genangan air. Di lapangan ada genangan air gitu. Nggak boleh. Takutnya pada saat jatuh gitu kan nyiprat tuh. Sedangkan untuk air yang mengalir kemakruhannya kencing atau buang air muncul ketika airnya hanya sedikit. Tapi jika air yang mengalir banyak tidak dihukumi makruh. Kalau umpama di di sungai itu kan airnya banyak kencing mengalir kan, itu nggak apa-apa.
Tapi nggak perlu lagi diri gitu loh. Orang sambil ngerendam aja Bang Surya sama Bang Pantan sama Ani sama Muslimah juga di dalam sungai, totalnya dia langsung gemigilan aja lagi kencing tuh. Jangan deket-deket tuh nanti kebakar kulitnya. Gitu kan? Nah, yang paling utama meninggalkannya. Tapi Imam An-Nawawi dengan tegas mengharamkan buang hajat pada air yang sedikit, baik mengalir maupun lagi menggenang. Ya, lagi tergenang itu nggak boleh Imam An-Nawawi ya. Nah, seseorang yang sedang buang hajat juga dianjurkan untuk tidak kencing atau berak di bawah pohon yang berbuah. Ya, tidak dianjurkan di bawah pohon yang berbuah, apalagi buah duren yang memang lagi matang di bawah pohonnya. Takutnya nanti ketiban sama duren lagi kencing, buang air repot. Ya, nggak dianjurkan di bawah pohon duren yang lagi berbuah banyak lagi. Tapi kalau umpama Bang Surya, Bang Pantang, Muslimah atau Ani mau di situ ya nggak apa-apa gitu loh, jangan dilarang Mami Safa. Kalau emang Ani mau kencing, mau buang air gitu di bawah pohon duren nih, kali aja pas lagi bagus gitu nasibnya. Jangan dilarang, biarin aja kalau udah dikasih tahu. Kali dia maksa gitu loh. Nah ini itu penting ya, jangan buang hajat di pohon yang berbuah, baik saat musim berbuah atau tidak. Nah, jadi kalaupun nggak ada buahnya Ustaz, tapi di pohon berbuah nih, nggak boleh, ya, tidak boleh. Dan dianjurkan juga untuk tidak buang hajat di jalan yang biasa dilewati manusia. Ya jangan sampai buang hajat di tengah jalan. Nah nih Muslimah, ilangin tuh adat yang gitu, buang air di tengah jalan gitu kan, hilangin, nggak boleh nih. Ini udah dikasih tahu nih, ya, jangan sembarangan gitu loh, buang hajat tengah jalan, belet Ustadz gitu. Ya minggir lah, jangan tengah jalan gitu loh. Ya. Juga nggak boleh tuh buang hajat yang dilewati manusia, tempat berteduh ketika musim panas. Juga nggak boleh buang air atau buang hajat di tempat orang biasa berteduh. Itu nggak boleh. Ya. Biasa tempatnya Usman buat dagang di situ lu buang kencing sama ini Usman di situ, nggak boleh nih. Kencing di situ, buang air besar di situ, bauan, kasihan Usman, nggak boleh. Indah ya, jangan, nggak boleh ya. Terus di tempat berteduhnya ketika musim panas, orang dia tempat berteduh di situ dia boker di situ, kasihan orang berteduh kebauan, nggak boleh. Terus tempat yang terbiasa terpapar matahari ketika musim dingin dan di lubang atau liang yang ada tanah. Jadi nggak boleh ada lubang semut, ya kencing di situ, kasihan semutnya. Wih ada air bah, gitu, kasihan, nah, itu nggak boleh, haram ya. Jangan kau main kencing-kencing aja, lihat dulu ada lubang semut nggak, kau main kencing aja, kasihan semutnya itu. Ada banjir kata dia, ada bah, nggak boleh. Ya. Juga saat buang hajat kita juga dianjurkan untuk tidak berbicara bila tidak terdesak atau dalam kondisi darurat. Jadi kalau dalam kondisi darurat boleh, tapi kalau enggak dalam kondisi darurat nggak boleh, ya nggak boleh. Nah yang boleh ya ini nih Islam nih sampai ngatur di situ. Kan udah mulai kan ada domba kan, kelepaskan domba kandangnya. Kalau domba mah bebas, dia mau kencing bagaimana aja, mau madep kemana aja, bahkan dia kencing gak cuma madep ke bawah, dia madep ke atas kencing juga boleh orang domba. Ya domba akhirnya kita buka kajian, dia malah nyasar kemari gitu loh. Ya orang pendeta nggak pernah ada isi kajian kayak gini. Masih mau datang kau besok. Ya. Nah, Islam tuh sampai ngajarin kayak gini gitu loh. Ada adabnya, ada etikanya gitu kan. Bayangin tuh Fathul Qarib. Mana di domba terserah dia mau kencing mau pakai madepnya ke atas kayak kencing, bebas dia. Gak ada aturannya. Gak ada hukumnya, mana ada kitabnya hukumnya, gak ada. Cuman di Islam doang yang ada hukumnya. Nah, orang yang sedang buang hajat juga dimakruhkan menghadap dan membelakangi matahari atau bulan. Oh lu, ada matahari ada bulan di belakangin, dia langsung kurap gitu, nggak boleh tuh. Paham ya? Nah teman-teman, Imam An-Nawawi dalam kitabnya Ar-Rawdah dan juga Syarah Al-Muhadzabnya mengatakan bahwa hukum membelakangi matahari dan rembulan saat buang hajat tidaklah makruh kalau menurut Imam. Tetapi dalam kitab Syarah Al-Wasit
Yang mana di situ kitab ini termasuk karangan Imam An-Nawawi yang terakhir dan beliau belum sempat menyelesaikannya. Apa itu? Beliau malah mengatakan bahwa tidak menghadap dan membelakangi keduanya adalah sama. Maksudnya hukumnya sama-sama mubah, boleh saja. Ya, di dalam kitab At-Taqiq di situ beliau juga berpendapat bahwa kemakruhan menghadap matahari dan bulan tidak ada pijakan dalilnya. Itu ya kan? Ya, Tuhan baik, ya baik. Dari saking baiknya metong tuh Tuhan. Tuhan metong baik. Otak cengklek dasar. Selamatan nanam Yesus. Lah Yesus aja nggak selamat. Ada sengklek orang lagi kajian lu lewat aja lu domba. Lu bilang keselamatan lah Yesusnya aja nggak selamat, lu gimana ceritanya? Teman-teman lanjut. Hal-hal yang membatalkan wudhu nggak apa-apa, iklan teman-teman, iklan. Yang namanya juga domba kan boleh iklan. Hal-hal yang mubtilatul wudhu, yang membatalkan wudhu. Pertama, keluarnya sesuatu dari kemaluan, baik anus seseorang yang memiliki wudhu, ya nggak boleh dari depan atau belakang, itu membatalkan wudhu. Seorang yang memiliki wudhu dan jelas kelamin baik yang keluar adalah sesuatu yang lumrah seperti kencing, tinja, cinghai, atau sesuatu yang jarang, darah, kerikil. Kalau yang keluar juga umpama keluarnya itu duren, ya, apel, tetap batal wudhunya. Tetap yang keluar emas gitu loh, tetap batal. Mau keluar emas kayak kali gara-gara keluarnya emas gitu berlian nggak batal gitu, batal tetap. Ya. Nah, keluar mani sebab mimpi basah dari orang yang tidur dalam kondisi menetapkan pada lantai tidak membatalkan wudhu. Jadi kalau lagi tidur duduk nih, tapi di keluarnya mani, duduk menetap, duduk sila, enggak. Kan ada orang yang tidur sampai, kalau gitu udah batal tuh. Kalau bergerak sendiri gini, itu batal. Tapi kalau dia menetap tidur, gitu, duduk sila gini rapi, di bumi ini nggak ada gerakan ke kanan, ke kiri, ke depan, doyong, itu tidak batal. Jadi dia tidak batal wudhunya bagi seorang khunsa, yang artinya yang punya ganda kelamin kan, ganda. Hanya bisa batal jika ada sesuatu yang keluar dari kedua alat kelaminnya. Itu ya. Apa namanya, miring tidurnya ini gitu loh, nggak sila netap, nah, berarti dia batal. Walaupun tidurnya cuma segercep gitu tetap batal tuh wudhunya. Ya, kecuali tidurnya pada saat sila dan menetap itu nggak batal. Ya. Ketiga, hilang akal disebabkan mabuk, sakit, gila, pingsan atau lain sebagainya. Ya, jadi kalau seumpama ada orang punya wudhu tiba-tiba dia pingsan, batal, hilang akal, atau sakit, dia tiba-tiba karena sakit ayan gitu loh. Nah, itu batal, gila, pingsan dan sebagainya itu batal. Kalau dia mabuk umpama gitu kan, nah itu juga batal. Keempat, bersentuhan langsung antara kulit laki-laki dan kulit perempuan yang bukan mahram walaupun sudah metong. Walaupun sudah metong, itu batal. Kita nyentuh nih, perempuan udah meninggal saat saya sentuh sama dia udah meninggal tuh perempuan, saya punya wudhu, batal. Sebaliknya juga demikian, yang bukan muhrim. Nah, laki-laki dan perempuan yang dimaksud adalah mereka yang telah mencapai batas syahwat menurut kesepakatan para ulama. Jadi di sini untuk laki-laki sudah bisa ereksi atau dia udah balik berakal, udah tahu mana baik mana tidak baik dan dia sudah mengerti syahwat. Nah, itu batal. Sedangkan yang dimaksud dengan mahram adalah wanita yang haram dinikahi seumur hidup. Ya. Sebab faktor nasab, hubungan, persusuan atau ikatan pernikahan. Ya, jadi gitu. Nah, perkataan Imam Abu Syuja'at tanpa ada penghalang, ya, pengecualian persentuhan tidak langsung. Jadi kalau umpama dia ada bersentuhannya karena ada baju, kaos, bersentuhannya tapi dihalangi sama kain, itu tidak batal. Paham ya? Itu yang keempat yang membatalkan wudhu. Yang kelima, hal yang terakhir yang membatalkan wudhu adalah menyentuh kemaluan anak Adam, manusia atau lingkaran duburnya dengan telapak tangan bagian dalam. Baik itu kemaluan
seperti sendiri atau orang lain, kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain. Nah, laki-laki ataupun perempuan anak, di sini anak Adam dan lingkaran duburnya tidak ada di bagian redaksi kitab. Menyentuh lingkaran dubur dapat membatalkan wudhu menurut pendapat baru Imam Asy-Syafi'i atau yang biasa disebut dengan qaul jadid. Jadi apa itu pendapat baru? Qaul jadid merupakan pendapat Imam Syafi'i semasa di Mesir dan dipergunakan dalam fatwanya, yaitu qaul jadid tuh. Nah, di sini teman-teman, adapun menurut pendapat lama atau qaul qadim, menyentuh lingkaran dubur tidak membatalkan wudu kata Imam Asy-Syafi'i dulunya, tapi ketika bertambah di Mesir itu dibilang membatalkan wudu. Paham ya Mbak sini ya? Sebelum di Mesir. Nah, kalau Imam Asy-Syafi'i ketika sudah di Mesir maka di situ membatalkan wudu. Nah, yang dimaksud dengan halaqah atau lingkaran dubur area sekitar lubang anus, sedangkan yang dimaksud dengan bagian dalam telapak tangan adalah area telapak tangan. Saya akan kasih contoh supaya teman-teman ngajinya bisa lebih sempurna. Contoh, teman-teman maaf, kita belajar fikih itu memang harus jelas. Ada laki-laki itu ada helm kan? Kalau dia menyentuhnya seperti ini, ya, menyentuhnya ini nggak batal. Helmnya itu, kalau umpama batangnya ini dipegang gini, ini nggak batal. Yang dimaksud itu adalah ujungnya. Yang disunatkan ada ujung. Kalau dia itu nih tapak tangan dalam, nah kalau diginiin, berarti ini yang di dalam. Kalau dia menyentuhnya begini, itu batal. Kalau menyentuhnya begini batal. Kena ini. Tapi kalau samping enggak, karena dia yang disebut bagian dalam nih begini caranya. Sama helmnya laki-laki kita nyentuhnya di belakangnya. Nah, kalau pakai belakangnya gini disentuh ini enggak batal. Tapi kalau seumpama digini-gini sampai keluar ya batal juga nanti. Ntar enggak ngerti lagi nih. Sampai sini paham ya? Yang disebut bagian dalam tapak ini begini nih. Nah, lingkaran ini saat umpama helmnya laki-laki disentuh begini, ini batal. Tapi kalau begini nggak batal, begini nggak batal, begini nggak batal, ya, nggak batal wudunya. Begitu juga yang perempuan kalau nyentuh gini nggak batal, tapi ketika sentuh begini batal. Nah, lubang dubur yang buang air besar itu lingkarannya. Kalau di sampingnya sentuh enggak, tapi di lingkaran lubang itu kita nyentuh gini batal. Tapi kalau gini enggak batal. Jadi yang dimaksud adalah begini. Nih dalamnya. Paham ya teman-teman ya? Jadi kalau punya anak ingin nyebokin, saya punya wudu supaya nggak batal, bisa Ustaz? Bisa. Nyeboknya berarti begini. Pakai ininya, bukan pakai dalamannya. Bukan tapaknya ini. Paham ya? Paham ya ngaji fikih gitu ya? Nah, kalau yang disebut menyentuh laki-laki itu kan ada helm tuh. Memang kita harus jelas kalau fikih, bukan karena kita itu. Memang harus jelas supaya nggak salah paham. Nah, yang disebut ibu-ibu tapak jari ini, ibunya dalamannya ini gini nih. Nah, dalamannya ini. Kalau kita ada anak kecil laki-laki nih, terus dia ada helm kita sentuh begini, nah ini batal. Tapi kalau begini nggak batal. Paham ya? Punya kita sendiri disentuh begini nggak batal. Wudunya punya wudu nggak batal. Tapi kalau begini kena dalam batal. Samping nggak batal sampingnya. Kenapa? Karena yang disebut itu dalamnya ini. Sampai sini paham teman-teman di bawah semua yang nyimak? Yang di atas juga nggak apa-apa, ketik aja di bawah. Paham Ustadz? Kalau nggak paham nanti nanya lagi. Memang kadang agak sensitif ini, harus jelas. Ya, begitu juga yang perempuan. Perempuan kalau dia di samping ini enggak, tapi kalau dipegang ini, yang dalamnya ini, pakai ini batal. Tapi kalau ini enggak batal. Punya wudu dia dipegang begini enggak batal. Paham ya? Yang dimaksud itu menyentuh dengan tapak nih, tapak dalam nih. Diginiin tapak dalam tuh kelihatan. Tapak dalam. Itu batas helmnya. Ya disentuh ini batal. Begini enggak batal wudunya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kita Fathul Qarib insyaallah kita akan lanjut. Itu yang membatalkan wudu. Lalu nanti ada di Fathul Qarib tentang yang mewajibkan mandi. Ya. Keluar mani itu wudunya batal? Enggak batal, tapi wajib mandi. Paham ya? Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian teman-teman, silahkan ajukan tentang masalah tadi apa? Istinja. Istinja itu memutus bisa dengan batu dengan air. Silahkan bertanya di sekitar itu dan juga yang membatalkan wudu. Silahkan teman-teman.